Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman mahasiswa saya di Cafe 3. Materi berikutnya, setelah kemarin kita berurusan dengan CV, layout pada apa yang kalian miliki, maka kita akan loncat ke mendesain buku. Sebenarnya sebelum ini itu ada materi mendesain stationery, tapi DKV 2 saya rasa sudah diajari dan sudah tahu secara prinsip, tinggal bagaimana menerapkan grid system yang baik untuk nanti kalian membuat stationery. Dan itu akan kita jadikan bahan latihan untuk pada pertemuan-pertemuan berikutnya. For information, tadi saya dapat kabar dari TU bahwa UTS bentar lagi. Artinya 4 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan lagi kita sudah mencapai UTS. Harapan saya apa yang kita sudah pelajari, kalian bisa ulang rekamannya ataupun scroll ke atas bagian grup kalian masing-masing ke kelas, dan melalui itu kalian juga bisa mengulang cara-cara teknis maupun secara konseptual. Pada materi mendesain buku ini tidak jauh beda dengan mendesain layout CV yang sudah kalian lakukan. Jadi hal pertama yang harus dilakukan itu, biasanya mendesain buku itu harus menunjukkan grid dahulu, supaya halaman per halamannya sama. Maka software yang ingin saya rekomendasikan atau yang biasa saya rekomendasikan untuk mata kuliah ini adalah software Adobe InDesign. Atau kalau kalian lebih lama lagi ada PageMaker, saya juga pernah pakai itu juga. Dan dua software itu merupakan software yang menyenangkan untuk cara melayout yang tidak terlalu berat secara file. Kemudian kita bisa ekspor apapun yang ingin kita ekspor, dalam artian dia bentuk PDF bisa, bentuk JPEG per halaman atau template per 8 halaman, 16 halaman, folded atau lipatannya sesuai percetakan bisa menggunakan Adobe InDesign yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Bisa sih sebenarnya, tapi butuh kerja ekstra aja. Kalau di InDesign tinggal di klik gitu udah kelar. Gimana caranya untuk bisa sampai titik itu? Ya mau nggak mau harus cari lebih luas lagi, belajar lagi. Kemarin ada grup tipis-tipis yang bisa kalian ikuti. Ya sebenarnya bukan untuk semester 5 sih, tapi ya dasar-dasar. Lagi pula komputer grafis kalian sudah dapat kan ya? Ya saya harap itu menjadi titik awal untuk membuka kembali software tersebut setelah sekian lama ditutup. Baik, dalam mendesain buku, kita tidak lupa dengan istilah kemarin saya sudah bahas, ada gutter, ada margin, dan ada kolom. 3 hal ini yang menjadi hal penting untuk mendesain buku, yang mana ketika kalian masuk di AI, kalian bisa membuat kolom yang persegi, sedangkan kalau di InDesign, itu kolomnya adalah persegi panjang, hanya satu kolom mendatar, dan tidak ada row, tidak ada kotak-kotak seperti ini. Tapi apakah itu masalah? Enggak juga. Tergantung kalian menghadapi masalah dari sisi mana dulu. Baik. Pencapaian pembelajarannya adalah kalian bisa menggunakan grid system untuk mendesain buku. Bagi yang kelas sore mungkin sudah mendesain buku dan ada yang salah, silakan kalian buka tips tipis-tipis untuk melihat bagaimana cara membuat grid. Kalau kalian tidak menemukan atau perlu tutorial yang lain setelah kemarin Fibonacci, kalian bisa bisa request ke saya secara japri ataupun kalian di kolom komentar. Saya akan selalu baca kok, santai aja. Nah, dalam buku itu yang paling pertama dilihat itu adalah cover. Cover inilah yang pertama akan dilihat oleh orang dan orang akan mengejudge sesuatu dari covernya. Makanya ada sebuah istilah don't judge cover the book, atau jangan pernah menilai cover sebuah buku dahulu sebelum kita membaca lebih jauh apa isinya. Karena memang insight pertama manusia itu memang visual pertama, visual pertama, cover. Kalau penampilan kalian bagus, penampilan kalian tidak norak, ya berarti kalian mengikuti zaman. Cover ini penting karena dengan cover kalian bisa berkomunikasi pertama kali dengan pelanggan, dan apakah pelanggan tersebut atau customer tersebut akan mendalami buku yang kalian buat atau tidak, ya itu urusan dia nanti.
Tapi yang jelas first impressing, sesuatu yang muncul pertama kali itu biasanya dari covernya. Maka jangan terlalu ganteng dan jangan terlalu cantik. Baik, tujuan karakter desain cover merupakan alat promosi yang tadi saya bilang, penangkap perhatian audiens, membangkit niat, komunikasi substansi, sampai mendapatkan feel. Nah, cover inilah yang menjadi pengalaman pertama orang. Maka dari itu, cover itu biasanya juga mencerminkan bagaimana pengarang itu membuat buku. Dan kalian sebagai seorang desainer komunikasi visual, kalau ada yang bisa nulis, kalau enggak ya berarti cuma covernya doang, ya kalian membuat sesuatu yang mampu menarik pelanggan. Kayak misalkan dengan warna yang ngejreng atau dengan gambar-gambar yang kayak Twilight gitu. Nah, elemen cover itu biasanya di depan itu secara keseluruhan itu disebut sebagai book jacket. Terdiri dari cover depan, cover belakang, kemudian punggung buku atau spin. Itu tiga-tiganya penting. Karena kalau dari depan orang dipajang dari depan, kalau dari belakang itu informasi lebih jelasnya, siapa pengarangnya, apa yang dituliskan, resensi singkat. Kemudian pada punggung buku kalian bisa lihat judulnya. Kalau dia disimpan di perpus, kalian tidak perlu membuka semua buku satu-satu untuk langsung tahu, oh ini bukunya siapa. Kalian bisa lihat di sini terkait dengan ada logo, kemudian testimoni, tanda bestseller, dan lain sebagainya. Bagian back cover biasanya akan berisi judul, sinopsis, biografi penulis. Jadi kalian bisa menyampaikan hal-hal yang singkat dan nama pengarang serta logo penerbit. Contoh buku ada banyak, kalian juga bisa lihat contoh-contoh buku yang lain. Pertimbangan desainnya adalah kalian harus memahami target audience, balik lagi. Memahami target audience, kalian harus riset, harus cari tahu sebenarnya audiens ini orangnya tipenya gimana, apakah orang yang ngambekan atau orang yang mood swing gitu kan, kadang seneng, kadang susah, kadang nggak punya duit atau banyak nggak punya duit, ya sama, tos. Nah kemudian ada juga beberapa gaya, ada yang all type, jadi gaya mendesain cover buku itu ada all type, type plus image, text driven, dan image driven design. Bisa kalian lihat, all tipe desain ada desain yang menampilkan rangkaian huruf saja tanpa teks, tanpa gambar. Biasanya buku-buku yang membosankan, layaknya buku filsafat, buku kehidupan, dan lain sebagainya. Nah, desain cover menggunakan huruf dan gambar termasuk dalam gaya type plus design, image design. Text driven design mengutamakan judul buku atau pengarang yang menjadi dominasi sebuah buku membaca diharapkan tertarik dari reputasi sang pengarang, misalkan punyanya Hanum Salsabila Rais, bulan terbelah di langit Eropa, kemudian bukunya siapa namanya, Afwadi, Negeri Lima Menara, kemudian bukunya Pramudian Tatur. Anantatur enggak terlalu sih. Kalau sekarang yang lagi ini tuh Firsa Bestari, kecuali kalau kalian gak suka membaca buku ya itu beda cerita. Nah, contoh desain buku yang bisa kalian lihat itu kayak gini. Jadi, desain buku itu perlu diperhatikan kanan kirinya. Kalian bisa lihat gridnya itu full, jadi gridnya nggak setengah-setengah. Bagaimana grid tersebut? Apabila dilihat dari kiri itu dan dari kanan itu jadi satu kesatuan. Itulah yang kalau dalam bahasa seni rupa disebut sebagai unity. Bisa kalian lihat gridnya, cuman kecil aja elemen desainnya. Nah, layoutnya juga bisa kalian lihat. Dia menggunakan layout diagonal, kemudian dia mencampurkan dengan rectangular, sama rectangular, tapi pola atau layoutnya itu tidak berbeda antara kiri dan kanan, menggunakan grid yang sama, menggunakan pola yang sama, ya kan? Nah ini kalian bisa lihat, ini ada juga Fibonacci-nya dia, hanya sekedar Fibonacci-an sih sebenarnya, titik tengahnya biasanya. Nah, titik tengah ke profile, kemudian dari boom, ini enggak ada Fibonya.
Ini juga sama, branding dari titik Vibo-nya dia. Jadi titik Vibo itu titik yang saling berhubungan dia nih. AR, event organizer, logo, desain promotion, gitu. Yearbook, logo, dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang kita perlu mendalami lebih jauh. Untuk kita latihan, kita coba buat cover buku dari software AI kalian boleh, atau InDesign kalian boleh, silahkan untuk ditampilkan sesuai dengan buku yang kalian suka. Jadi kalian boleh novel teen lead, novel chick lead, boleh buku populer bidang bisnis pemasaran, boleh buku rencana kalian, boleh buku rencana kehidupan, boleh buku rencana sama mantan, ya whatever lah. Oke, silahkan untuk membuat, kemudian presentasikan ke saya melalui grup kelas. Thank you sudah menyimak. Kita ketemu di kelas.